Kalimantan Timur, di mana skor sementara adalah 2-1. Bontang FC unggul atas Sriwijaya FC. Dan inilah dia kick off babak kedua. Kembali serangan yang coba dibangun melalui Satoshi Otomo. Eka Hera kembali kepada Cornelis Gedi. Tinggalkan lapangan permainan. Supardi. Bagaimana Fahri Husaini? Dua gol bersarang ke gawang Ferry Rotin Sulu malam hari ini. Ya, Cornelis Gedi sudah memberikan bola kepada Kenji Adachihara. Diamankan saya tadi oleh Joko Sidik. Sebuah umpan crossing kembali ini kita lihat bagaimana tidak adanya seorang pemain pun di lini depan yang bisa lebih dekat untuk menyambut umpan dari Kate Kayamba yang mencoba melakukan crossing dari sektor kiri. Sepertinya ada celah yang cukup jauh antara lini tengah dengan lini depan dalam melakukan supporting ataupun ketika mereka menyerang. Terjadi perubahan dari komposisi pemain yang tampil di babak kedua ini. Kita lihat bagaimana pelatih Ivan Kolev tentunya sudah menyiapkan sebuah strategi yang baru di babak kedua ini. Bali sambil terbang penyelamatan dari Edi Kurnia. Hampir saja tadi sebuah umpan yang maksudnya dikirimkan oleh Ridwan ke jantung pertahanan, namun lepas dari pengawasan dan antisipasi pemain belakang Bontang. Untung penjaga gawang Edi Kurnia masih mampu untuk mengamankan. Mario Astaman dan bench dari Sriwijaya FC. Kita lihat juga masih ada Ardiles Rubiak dan juga seorang pemain asing yaitu Yong Jimu. Sebuah tendangan bebas bagi Sriwijaya FC. Akan dilakukan oleh Kate Kayamba Gams. Mengarah ke depan gawang dan sebuah bola pantul tadi. Coba dilakukan, tapi sayang tidak ada yang berhasil menyambar sebuah umpan pantul yang diberikan oleh Thierry Gattuso. Iya, dan tandukannya juga terlalu lemah sehingga mudah saja bagi Edi Kurnia untuk mengamankan peluang yang tadi coba dilakukan oleh pemain Sriwijaya.
terlalu tanggung tadi, sebuah umpan wall pass 1-2 kombinasi antara Randy dengan Rudi Widodo. Sehingga disambar saja tadi, dilakukan clearance oleh pertahanan Bontang FC. Dirga Lasut. Ivan Kolev juga pernah melatih salah satu tim dari Pulau Kalimantan, itu Mitra Kukar. Iya. Oh. Terjadi kesalahpahaman tadi sehingga Kayamba bisa memanfaatkan dan kemudian menginginkan umpan terupas, hampir saja menjadi bahaya. Kenji ada Chihara. Sebuah intercept yang sangat baik dari Supardi, dan kali ini bola dikuasai oleh Rudi Widodo. Masih Rudi Widodo kali ini. Melebar dia pada Randy Siregar. Edi Kurnia. Joko Sidik berikan bola kali kepada Cornelis Gedi, beradu cepat dengan Thierry Gattusi. Kita saksikan bagaimana pengamanan dari Thierry Gattusi. Sebuah sliding yang cukup deras tadi dilakukan oleh Thierry untuk menjangkau kecepatan dari Cornelis. Sepertinya mengalami cedera, dan betul saja Rendra, Kolev akan masukkan Adi Suhendra. Apakah Ponario artinya yang diganti atau Rudi Widodo yang tadi keluar? Lebar ke dalam kali ini bagi Bontang FC. Eka Hera. Dani Manangge masih berhasil diamankan oleh Thierry Gattusi. Yang Ridwan kali ini. Kayamba Gams berhasil direbut oleh Dani Manangge. Terjadi pergantian pemain dari Sriwijaya. Nomor 20 keluar, nomor 21 masuk. Ado Suhendra. Ya, Rudi Widodo ditarik keluar digantikan oleh Ade Suhendra. Ini sebuah strategi yang coba diterapkan oleh pelatih Ivan Kolev di babak kedua. Iya, saya kira sebuah opsi yang memang harus dilakukan Kolev untuk bisa mengubah situasi. Karena tidak ada perubahan berarti sejauh ini dari Sriwijaya secara strategi di lapangan. Dan terlihat memang kehadiran Rudi Widodo belum banyak memberikan kontribusi sejauh ini. Sehingga masukan Adi Suhendra diharapkan daya gedor Sriwijaya bisa lebih mumpuni dari sebelumnya. Dirga Lasut menaruh atau juga menaruh 3 gelandang bertipikal pekerja di sektor lapangan tengah Sriwijaya FC. Kate Kayamba Gams. Sayang sekali. Salah pengertian. Tampaknya Cornelis Gedi tadi yang beradu dengan Ponario, kita lihat.
karena ground yang sangat licin sehingga GED kehilangan keseimbangan dalam last touch sebelum datang Ponario menyergap. Lebar ke dalam kali dibagi Bontang FC. Joko Sidik kembali ke belakang kepada Hamdi Hamzah. Sebuah sapuan yang kurang sempurna tadi dari Hamdi Hamzah dan kali ini adalah lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Supardi bagi Sriwijaya FC. Dari kedua tim yang sudah bertemu sebanyak 4 kali dalam Liga Indonesia, di mana telah tercipta 12 gol, 8 gol dicetak oleh Bontang FC dan 4 gol oleh Sriwijaya FC. Randy Siregar. Sebuah peluang kali Supardi dan sayang sekali sebuah tendangan yang masih berada di atas gawang dari Edi Kurnia. Menarik sekali permainan kombinasi yang coba diperagakan oleh para pemain Sriwijaya di kotak penalti Bontang FC. Begitu baik, begitu mulus, namun sentuhan atau eksekusi terakhir kita lihat antara Kayamba, kemudian juga Budi Sudarsono dan berakhir kepada Supardi, namun tendangannya masih jauh dari Mister Gawang Edi Kurnia. Ya, kita lihat bagaimana Eka Hera digantikan oleh Arbadin. Arbadin sendiri di pertandingan kemarin menghadapi Persib Bandung yang bermain sebagai starter dan memang bermain di sektor sebelah kiri. Ya, tampaknya pelatih Fahri Husaini ingin memberikan energi lebih di lini tengah dengan masukkan pemain baru di babak kedua ini. Sangat unik pertemuan dari kedua tim ini. Kedua tim ini sama-sama menggunakan nama FC di belakang dari nama timnya, yaitu Bontang FC dan Sriwijaya FC. Dan juga sama-sama menggunakan kostum dengan batik dari asli daerahnya. Dari Galasut. Ponario Astaman. Baik sekali Ponario. Ya, kita lihat, wow, sebuah peluang kali ini masih bisa dikuasai oleh para pemain dari Sriwijaya FC. Dan masih ada Marcelino Mandagi yang langsung saja melakukan sebuah halauan bola dan membuang jauh dari kotak penalti. Thierry Gattuso. Kita lihat bagaimana sikap fair play yang diperagakan oleh seorang Kayamba Gams yang memilih membuang bola ketika Joko Sidik berada atau juga masih terkapar. Baik sekali, sebuah contoh yang patut diikuti oleh pemain-pemain lain. Tidak mengambil keuntungan meski ia dalam posisi yang diuntungkan karena ada satu pemain lawan yang terkapar. Namun Kit Kayamba memilih membuang bola. Ini lihat, kita lihat benturan yang terjadi, scrimmage di kotak 16 dari Edi Kurnia. Sementara kita lihat Rendra, ada Bobby Satria di tribun yang tidak bisa turun. Thierry Gattuso.
Susi. Dirga Lasut. Dirga Lasut kali ini. Onario Astaman. Kali ini adalah Supardi. Berikan bola kepada Kate Kayama Gams yang tampaknya melakukan perubahan dengan bermain di sektor sebelah kanan dan menaruh Randy Siregar di sebelah kiri. Wow, kita saksikan terjadi perebutan di dalam kotak penalti. Dan Budi Sudarsono. Ya, dan George Nyeknyobe juga berada di tribun. Pemain yang sempat dieksperimen untuk ditaruh sebagai seorang striker oleh pelatih Fahri Husaini karena memang kebutuhan masih minimnya gol yang dicetak oleh barisan penyerang dari kubu Bontang FC. Dan George Nyeknyobe tidak bisa tampil karena memang sedang terhukum akumulasi kartu. Dan tampaknya ini menjadi berkah sepertinya bagi Bontang FC. Justru saat ini paling tidak mereka sudah memimpin 2-1 tanpa ada seorang Nyeknyobe. Umpan panjang baik sekali. Dani. Masih belum harinya seorang Dani Manangge, walaupun sudah berapa kali mendapatkan peluang. Iya, mudah sekali kita melihat para penyerang dari Bontang FC mendapatkan space untuk menghadap bola ke gawang lawan. Tidak ada man-to-man yang ketat dari lini pertahanan Sriwijaya yang memang kehilangan Bobi Satria. Kita lihat bagaimana penyerang cadangan Ade Mokhtar pun masih berada di bench. Dan ini kita saksikan Edi Kurnia dan Marcelino Mandagi, pemain yang juga boleh dibilang serba bisa bermain sebagai seorang gelandang bertahan, dan kali ini tampaknya diplot menjadi pendamping dari Hamdi Hamzah dan juga Joko Sidik. Dennis Gedi. Umpan menuju kepada Kenji Adijihara maksudnya. Serangan dari Randy Siregar. Handi Hamzah. Dukungan dari masyarakat Bontang untuk tim Bontang FC. Sayang sekali umpannya tanggung tadi dari Gaddafi. Rifki Eka Putra. Randy Siregar kali ini. Tentu saja bagi Sriwijaya. Tidak terlalu buruk permainan Randy Siregar. Anak muda yang satu ini cukup
militan dan sangat tajam dalam menyusul dari sektor rusuk kiri. Sebuah ungkapan dari para penonton mengucapkan terima kasih kepada Antv yang selalu memberikan berita-berita olahraga. Kembali ke Ayamba Gams kali ini, sebuah tendangan mengarah ke tiang jauh dan wow, hampir saja digapai oleh para penyerang dari Sriwijaya FC. Ya, kita lihat bagaimana Edi Kurnia lepas dari jangkauan dan Ivan Kolev hanya bisa menghela napas karena tidak ada pemain yang bisa memanfaatkan situasi tersebut. Tinggalkan lapangan permainan. Adi Suhendra kali ini. Pemain juga pernah membela PSPS Pekanbaru dan Persija Jakarta. Bonario Astaman, Kate Kayamba Gams, masih Kate Kayamba Gams. Baik sekali sebuah intercept tadi. Nah, kita lihat Renrat, tidak ada pemain tengah yang untuk bisa mengcover melakukan transisi. Ali Gaddafi kali ini dan kembali sebuah sliding tackle dari Thierry Gattuso. Tampak terkejut. Terjadi Gaddafi. penggantian pemain. Nomor 22 masuk. Nomor 24 Ya, masuk. kita lihat bagaimana Keluar. pemain-pemain bertipikal menyerang diturunkan oleh pelatih Ivan Kolev dan kali ini adalah Mahyadi Panggabean yang menggantikan seorang Supardi. Ya, terlihat memang Supardi agak kelelahan dan tadi sempat menyanyiakan peluang yang sangat baik di awal babak kedua. Kali ini sepertinya Kolev melakukan perjudian dengan memasukkan Mahyadi yang juga sebetulnya sangat rentan jika harus bertahan. Arifki Eka Putra kali ini. Dan juga ada Kenji, ada Chihara, dan masih ada Ali Gaddafi. Dan masih Ali Gaddafi kali ini berada di atas Mister. Sebuah tendangan yang dilepaskan oleh pemain asal Togo, Ali Gaddafi. Baik sekali kita lihat bagaimana umpan back heel tadi. Kita lihat dari Kenji dan di sana datanglah Ali Gaddafi. Tidak ada pressing kita lihat dari pemain belakang Sriwijaya sehingga Ali Gaddafi bisa membalikan badannya dan melakukan shooting. Masih untung bagi Ferry karena bola shootingan dari Gaddafi masih di atas Mistar. Baik Sebuah umpan sekali. yang sangat baik kali ini kita saksikan. Sebuah peluang kembali dari Kenji, ada Chihara, dan Dani Manangge. Kembali gagal sebuah peluang emas yang didapatinya. Sulit untuk digambarkan, berkali-kali Dani mendapatkan kesempatan yang sangat baik untuk bisa mencetak gol, namun seperti tadi Rendra katakan ini memang bukan harinya bagi Dani.
dan juga menjadi bukti bagaimana Kenji adalah satu-satunya andalan di lini depan dari Bontang FC sepanjang musim ini karena tidak ada pendamping yang sepadan untuk bisa menjadi tandem yang pas bagi Kenji. Ya, offside-lah deh Kenji Adechihara yang musim lalu mencetak 15 gol bagi Bontang FC dan musim sebelumnya juga berhasil mencetak 15 gol dari 26 kali penampilannya bersama Albirex Niigata. Dan ini merupakan sebuah peluang emas yang gagal dimanfaatkan oleh Dani Manangge dan ekspresi kekecewaan dari seorang penonton di tribun. Baik sekali. Oh. Kembali ke dalam untuk Bontang FC, Joko Sidik. Handball. Ya. Masuknya seorang Mahidi Panggabean membuat M. Ridwan bermain di sektor sebelah kanan. Iya. Tampaknya memang mencoba menjaga keseimbangan Sriwijaya walau mereka harus dalam posisi menyerang karena sudah tertinggal 1-2. Dan Randy berotasi ke sektor kiri untuk mengisi posisi Ridwan dan kita lihat masih ada satu orang pemain dari Bontang FC. Menarik Astaman. M. Ridwan kali ini. Masih M. Ridwan. Kayam Bagams. Langsung saja penyelamatan yang dilakukan oleh Cornelis Gedi. Ade Hendra kali ini. Dan kita saksikan sebuah umpan ke tengah kotak penalti dan langsung saja berhasil diteruskan dan merubah kedudukan menjadi 2-2. Bontang FC menghadapi Sriwijaya FC. Iya, tidak terduga memang goal deflection sepertinya tadi yang terjadi. Kita lihat bagaimana para pemain belakang dari Bontang FC agak sedikit tidak percaya melihat situasi yang begitu cepat. Tiba-tiba Mahyadi mendapatkan last touch dan mampu umpan yang juga sangat baik. Oh, bunuh diri tampaknya Rendra. Iya. Dari nomor punggung 20, Joko Sidik sehingga mengecoh penjaga gawang Kurnia, Edi Kurnia. Sama kuat kali ini skor di Stadion Mula Warman, Bontang, Kalimantan Timur. Akankah akan membuat Bontang FC bermain lebih terengginas lagi dengan posisi mereka saat ini imbang dengan sisa waktu sekitar 10 menit atau 15 menit lagi. Di sisi lain juga kita lihat anak-anak Sriwijaya semakin termotivasi untuk bisa mencetak gol tambahan untuk membalikan keadaan tentunya. Ya, Joko Sidik kali ini bersama Kenji Adechihara dengan Dani Manangge dan masih Kenji Adechihara. Belum meninggalkan lapangan permainan. Di bawah saja oleh Kate Kayam Bagams.
beruntung sekali Sriwijaya memang mendapatkan hadiah gol bunuh diri dari Joko Sidik tadi. Oh! Dan kita lihat, hanya dalam waktu kurang dari 5 menit, Sriwijaya FC membalikan kembali keadaan. 3-2 kali ini Sriwijaya FC unggul atas Bontang FC. Dramatis sekali, sebuah pertandingan yang sangat dramatis. Dari posisi tertinggal hanya dalam tempo beberapa menit saja, Sriwijaya bisa membalikan keadaan dan kembali memimpin melalui sundulan yang sangat manis, mematikan tadi. Diawali oleh umpan crossing yang juga sangat apik tentunya. Kita lihat Ridwan, rotasi yang dilakukan Kolev sangat baik sekali dengan mendorong Ridwan ke kanan. Dan Ridwan memberikan assist tentunya kepada Budi yang diantara pemain belakang tidak terkawal. Dengan mudah saja. Luar biasa reaksi ataupun juga respons dari para pemain Sriwijaya setelah mereka tertinggal 1-2. Ya, kita lihat bagaimana ini merupakan gol kedua dari Budi Sudarsono di malam hari ini dan gol ketiganya sepanjang musim ini bersama dengan Sriwijaya FC dari seorang pemain berusia 31 tahun. Pemain yang memang sudah malang melintang dan musim lalu sendiri pun dia tampil sebanyak 23 kali dan berhasil mencetak 2 gol bagi Persib Bandung. Kembali seorang pemain Bontang FC, Dani Manangge tampaknya, yang sebelumnya menyanyikan 2 peluang, satu di babak pertama dan terakhir yang baru saja umpan apik tadi dari Kenji. Ya, kita lihat bagaimana ini merupakan gol bunuh diri dari Joko Sidik yang memang tidak menyangka kalau bola mengenai lututnya dan berubah arah. Dan Sardianata dimasukkan kontra strategi dari pelatih Fahri Husaini. Waktu yang masih cukup panjang sebenarnya untuk bisa menyamakan kedudukan bagi Bontang FC. Bukan akhir, karena masih tersisa kurang dari, atau sekarang adalah sudah mendekati kurang dari 13 menit. Ya, tinggal bagaimana kekuatan psikologi, perang psikologi, mental yang harus bermain di sini, karena sebetulnya secara permainan Bontang tidaklah kalah, bahkan lebih dominan di babak pertama tadi dibanding Sriwijaya. Namun situasinya sekarang tentu menjadi berbeda setelah mereka berbalik tertinggal. Akankah mental anak Bontang bisa memulihkan kepercayaan diri mereka dengan kembali melakukan gol balasan? Ini yang masih kita tunggu. Sebuah tendangan cukup keras kali ini. Baik sekali. Dan kita lihat Ferry juga tidak ingin mengambil risiko dengan hanya memantulkan badannya untuk mengirim bola keluar. Penonton di Bontang tampak sangat tidak percaya. Bontang FC yang telah unggul 2-1 dibalikan kali ini oleh Sriwijaya FC lewat gol Budi Sudarsono. Ya, pertandingan di malam hari ini memang benar-benar memberikan sebuah atensi terhadap para penonton dalam lanjutan Jarum Indonesia Super League, selain juga para pendukung dari Bontang FC yang menghadiri pertandingan secara langsung di Stadion Mula Warman. Dan ini sendiri pun juga jadi sebuah tontonan menarik bagi beladas kelompok supporter dari Sriwijaya FC yang berada di Palembang dan sekitarnya, terutama di Sumatera Selatan, untuk memberikan dukungan dari jarak jauh kepada tim Sriwijaya FC. Kembali sebuah percobaan tendangan dari jarak jauh dilakukan oleh pemain Bontang FC. Dengan lapangan yang sangat licin, memang tendangan-tendangan dari luar kotak penalti sangat perlu untuk dilakukan. Berharap keberuntungan terjadi seperti tadi yang dilakukan oleh Sriwijaya, sehingga Joko Sidik jadi melakukan gol bunuh diri karena tidak mampu mengontrol bola yang licin dan berbalik arah. Satoshi Otomo kali ini. Jadi ada pilihan lain tentunya bagi Bontang FC untuk keluar menyerang, untuk bisa meraih poin paling tidak 1 dan menambahkan poin mereka dalam
klasemen Jarum Indonesia Super League. Ya, kita saksikan bagaimana Rahman Abu Bakar, seorang penyerang juga masuk menggantikan Dani Manangge. Ya, sudah habis tampaknya kesabaran dari pelatih Fahri Husaini nunggu Dani Manangge mendapatkan peruntungan ya. Akhirnya ia memasukkan Rahman untuk juga mengambil opsi terakhir. Apakah Rahman bisa jawab dari kebutuhan lini depan Bontang FC? Berusia 22 tahun, Rahman Abu Bakar. Randy Siregar kali ini maksudnya kepada Budi Sudarsono, dan kita lihat kembali penyelamatan dari seorang Marcelino Mandagi. Bekerja sangat keras penampilan dari Marcelino Mandagi di pertandingan malam hari ini. Kembali Edi Kurnia memasuki 9 menit terakhir di pertandingan dari Stadion Mula Warman Bontang. Waktu normal, dan kayak megam sekali ini kembali sebuah umpan tarik. Sedikit terlambat Budi Sudarsono. Randy Siregar kembali. Cornelis Gedi. Ya, Dirga Lasut. Arif Eka Putra. Arbadin. Adi Suhendra. Kartu kuning sepertinya. Ya, kembali menerima kartu kuning tim Sriwijaya FC. Kali ini kartu kuning diberikan kepada Ade Suhendra. Ini merupakan kartu kuning pertama yang diterima oleh Ade Suhendra di musim ini bagi Sriwijaya FC. Di mana pengoleksi kartu kuning terbanyak bagi Sriwijaya FC adalah Thierry Gattuso yang sudah mendapatkan 4 kartu kuning dan juga 1 kartu merah. Siap lagi. Ready. Cek. Dan siap. Di gawang Ferry Arodin Solo. Saling menentukan tentunya bagi kedua tim yang berlaga di malam hari ini. Bagi Bontang FC, mereka harus punya semangat yang cukup tinggi untuk bisa mengejar ketertinggalan ya. Dan bagi Sriwijaya FC, mereka harus tetap fokus menjaga permainan, karena salah sedikit saja akan berakibat fatal. Tampak Arif Siono Keceng siap-siap. Akankah agak ada pergantian kembali dilakukan oleh Sriwijaya?
masih tergeletak. Oke. Ya, waktu. Ya, mulai. Hamdi Hamzah. Cornelis Gedi. Oh, terlalu memaksakan diri tadi. Wasit. 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 Ya, memang ada gerakan mendorong tadi dari pemain Sriwijaya terhadap Rifki Eka Putra. Akankah ini menjadi gol bagi Bontang FC untuk menyamakan kedudukan saat pertandingan tinggal tersisa 4 menit lagi? Hei. Di belakang. Mario. Cornelis Gedi tampaknya akan menghadapi bola. Masih membentur, sayang sekali membentur pagar hidup dan terjadi counter attack. Kita lihat Budi Sudarsono. Terlalu deras tadi umpan dari rekannya. Tampak Ferudin Sulu mengulur-ulur waktu. Ya, kemenangan memang menjadi sebuah hal yang sangat penting bagi tim Sriwijaya FC untuk bisa mendongkrak posisinya dari peringkat 10 klasemen Jarum Indonesia Super League, dan apabila mereka mampu meraih kemenangan, mereka akan bisa menggeser Persiba Balikpapan dan juga Persiwa Wamena untuk berada di peringkat ke-8 di klasemen sementara. Dan juga bagi Jarum Indonesia Super League sejauh ini memang telah dilakoni 66 pertandingan termasuk partai di malam hari ini, dan sudah berhasil menghasilkan 188 gol dari 66 pertandingan. Manajer tim dari Bontang FC, Andi Satya. Wajah dari pemain cadangan dari kubu Bontang FC yang sangat tak percaya bagaimana timnya mampu unggul dan akhir sekarang tertinggal. Ya, memang harus diakui. Pada akhirnya stok pemain berkualitas sangat penting untuk mengarungi kompetisi yang panjang, dan Sriwijaya memiliki itu, di mana mereka bisa dengan mudah melakukan pergantian pemain dengan kualitas yang tidak jauh berbeda dengan pemain inti yang ada. Seperti strategi yang dilakukan oleh Ivan Kolev memasukkan Mayadi Panggabean dan juga Adi Suhendra untuk menggantikan Supardi dan juga Rudi Widodo. Dan kartu kuning kembali diberikan kali ini kepada Handi Hamzah. Di sisi lain, Bontang FC tidak memiliki pemain-pemain pengganti yang mumpuni secara kualitas, sehingga inilah yang membedakan bagi kedua kesebelasan, dan Sriwijaya mengambil keuntungan itu dengan membalikkan keadaan. Oh, sebuah tackling yang memang sangat keras tadi dilakukan oleh Handi Hamzah, yang membahayakan. Handi Hamzah akan absen di pertandingan berikutnya menghadapi Persisam Putra Samarinda dalam derby Kalimantan, dan kita juga lihat bagaimana Ardiles Rubiak tampaknya akan ditampilkan di sisa waktu. Masih belum menemui sasaran tadi
spekulasi dari Kayamba. Memasuki waktu tambahan. Ponario tampak jengkel dan mendapatkan kartu kuning dari wasit. Ridwan! 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 Terjadi pergantian pemain dari Mati! Sriwijaya. 27 keluar, Jagat! 7 masuk. Ya, upaya untuk memperlambat waktu karena memang ini bagian dari strategi yang biasa dilakukan oleh tim-tim yang sudah unggul di akhir-akhir pertandingan. Rombiak Pemain yang cukup tampil apik, Randy Siregar. Masih waktu tambahan dan kita lihat kali ini akan menjadi kemenangan bagi kubu Sriwijaya FC untuk pertama kalinya dalam pertemuan di 2 musim terakhirnya antara Sriwijaya FC dan juga Bontang FC. Musim lalu mereka mengalami 2 kali kekalahan di kandang dan juga di tandang, dan akhir dari pertandingan bagaimana wasit Iis Isya Permana telah meniupkan peluitnya di Stadion Mula Warman Bontang, Kalimantan Timur, dan Sriwijaya FC unggul 3-2.